Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, Ananda sekalian, Bapak Guru akan mempresentasikan terkait dengan persiapan untuk penilaian tengah semester. Dalam hal ini, nanti ada tujuan pembelajaran, kisi-kisi, atau batasan materi kita. Kemudian nanti Bapak Guru akan contohkan juga ya, ada beberapa bacaan dan beberapa informasi terkait dengan persiapan penilaian tengah semester. Baik anak-anak sekalian, yang Bapak Guru akan presentasikan yaitu khusus mapel bahasa Indonesia. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran yang sebenarnya Bapak Guru sudah sampaikan sebelumnya. Jadi nanti kalian dapat mendiskusikan hal-hal yang membuat bangga menjadi anak Indonesia dari tempat lahir hingga bahasa. Kemudian dapat mengenali ragam surat resmi, surat pribadi, mengisi formulir, serta mahir menulis surat elektronik. Nah, selanjutnya, kisi-kisi. Ya, kisi-kisi ini adalah batasan materi kita. Nah, dari kisi-kisi inilah didasari untuk membuat soal. Anda sekalian perlu kalian ketahui untuk penilaian tengah semester ini sebagai informasi umum, ya, Bapak Guru menyiapkan ya beberapa bentuk soal. Ya, nanti ada soal pilihan ganda, esai, dan ada 2 mapel yang Bapak Guru buat itu dalam bentuk praktik, yaitu seni budaya dan prakarya, dalam hal ini yaitu seni rupa. Kemudian nanti untuk PJOK-nya ya sifatnya praktek juga. Baik Anda sekalian, untuk bahasa Indonesia nanti tema umumnya ya, bacaannya yaitu bangga menjadi anak Indonesia. Nah, untuk di soalnya itu nanti ada 2 bacaan. Misalnya bacaan pertama ya, temanya tetap ini, bangga menjadi anak Indonesia. Kemudian Anda sekalian, dari bacaan itu maka muncullah pertanyaan, ada yang esai. Nah, kemudian bacaan kedua ada lagi bacaannya yang berbeda dari bacaan yang pertama. Nah, untuk bacaan kedua ini bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Nah, kalau Bapak Guru lebih spesifik lagi ya, itu nanti bentuk soalnya pilihan ganda dan jumlah soalnya itu ada 5, masing-masing 5 esai dan 5 pilihan ganda. Nah, Anda sekalian, kemudian untuk batasan materi atau kisi-kisi selanjutnya adalah ini, memahami kosakata baru. Ini yang sudah kita pelajari. Nah, misalnya doktor, berdentang, berdegup, menyangga, menjura, membesarkan hati, arsitektur, siang bolong, menciut, dan seterusnya sampai kepada cikal bakal. Kenapa ini yang Bapak Guru munculkan nanti di soalnya ya, karena ini yang sudah kita pelajari Anda sekalian. Sebenarnya banyak sekali ya kosakata baru yang sudah kita pelajari, tetapi Bapak Guru batasi ini ya untuk kosakata baru. Nah, terus bentuk soalnya seperti apa nanti? Ya, bisa esai dan pilihan ganda. Nah, misalnya apa itu berdegup? Ya, nanti Anda sekalian bisa membuat soal dari kosakata-kosakata baru ini. Apa membuat kalimat ya, maaf, membuat kalimat dari kosakata-kosakata baru ini. Berarti bentuk soalnya esai. Ada juga pilihan ganda. Nah, berdasarkan pengertian ini, pilihannya bisa A, cikal bakal, tingkat tutur, penutur, atau misalnya politik etis. Nah, seperti itu Anda sekalian. Nah, kita lanjut. Nah, memahami yang dimaksud tokoh cerita, sifat tokoh dan alur cerita. Nah, jadi nanti anak-anak sekalian ada bacaan. Ya, ada bacaan singkat. Dari bacaan singkat itu, maka muncullah beberapa pertanyaan ya yang lebih mendalam tentang apa tokoh cerita dari bacaan itu, sifat tokoh dan alur ceritanya. Nah, jadi memang anak-anak sekalian ini diperlukan membaca cepat dan cepat juga memahaminya. Kemudian pemahaman tentang formulir. Nah, ini bukan formular ya, formulir. Nah, kemudian anak-anak sekalian, apa-apa sih yang terdapat di dalam formulir itu berdasarkan temanya, misalnya tentang biodata diri misalnya, atau tentang formulir yang lain. Ya mungkin nanti disajikan formulirnya. Nah, dari situ anak-anak sekalian akan memahami berdasarkan nanti pertanyaan-pertanyaan. Kemudian
surel, surat elektronik. Nah, dari surat elektronik ini tentu memiliki juga unsur-unsur atau komponen-komponen. Nah, dan Ananda sekalian sudah membuat surat elektronik itu. Berarti dari situ Ananda sekalian insya Allah bisa memahaminya lagi. Kemudian unsur-unsur surat pribadi. Apa unsur-unsur surat pribadi? Nah, nanti bisa saja disajikan ya misalnya bagian dari unsur pribadi apa gitu. Nah, berdasarkan ya unsur-unsur surat pribadi itu ya kalian apa nanti digolongkan ini masuk sebagai pembuka atau ini apakah termasuk salam atau dan lain-lain sebagainya ya. Jadi nanti disajikan ya surat atau bentuk surat pribadi. Dari situ akan muncul beberapa pertanyaan. Ananda sekalian, ini contoh bacaannya dengan tema bangga menjadi anak Indonesia. Nah, bisa kalian lihat ya. Misalnya Hana adalah seorang anak yang sangat mencintai tanah airnya. Jadi dalam memahami bacaan singkat ini memang harus berulang-ulang Anda sekalian. Tapi Bapak Guru punya tips ya untuk memahami bacaan ini. Dan ketika pertanyaannya sudah muncul, mari kita lihat. Ya, Anda sekalian, ya bisa saja kalian membaca dulu soalnya, ya. Memahami soalnya dulu misalnya. Oh, ini yang nanti mau ditanyakan ini, misalnya apa yang dilakukan Hana setiap pagi sebelum berangkat sekolah? Oh, ini. Kemudian mengapa Hana senang mengenal budaya Indonesia? Nah, ini Bapak Guru sudah berikan jawabannya misalnya. Ya, kemudian kegiatan apa yang dilakukan Hana bersama teman-temannya di sekolah? Dari bacaan, sikap bangga menjadi anak Indonesia dapat ditunjukkan dengan titik-titik. Ya, dan seterusnya. Anda sekalian, misalnya pertama, apa yang dilakukan Hana setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah? A. Membaca buku sejarah Indonesia. B. Mengibarkan bendera merah putih. Menyanyikan lagu ini menyanyi lagu daerah, mengikuti lomba di sekolah. Bapak Guru biasanya punya tips untuk kalian. Misalnya dalam sebuah bacaan, disajikan bacaan kemudian ada soal. Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan pertama itu ya bisa saja muncul di awal-awal gitu. Nah, mari kita lihat. Nah, apa yang dilakukan? Ternyata pada paragraf pertama, Hana adalah seorang anak yang sangat mencintai tanah airnya, Indonesia. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, ia selalu mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya. Maka bisa kita lihat apa yang dilakukan Hana setiap pagi sebelum berangkat sekolah? Ya, tentu jawabannya adalah B, mengibarkan bendera merah putih. Itu terdapat di paragraf pertama ya. Yang ini, ia selalu mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya. Saya kira seperti itu ya Anda sekalian. Nanti untuk lebih memahaminya lagi ya dari rekaman video ini Anda sekalian bisa melihat bacaannya kemudian bisa membenarkan apa ini sudah benar ya jawabannya ya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Anda sekalian ya. Selamat ya sudah sampai di tengah semester kita. Ya, dan saya harap anak-anak sekalian lebih giat belajar. Ini hanya satu mapel dulu ya bahasa Indonesia dan Bapak Guru setiap mapelnya akan menyampaikan kisi-kisi atau batasan materi kita. Kenapa harus disampaikan anak-anak sekalian? Ingat, kita sudah belajar sebenarnya beberapa tujuan pembelajaran. Ya, tetapi anak-anak sekalian ya beberapa pertimbangan ya Bapak Guru harus menyampaikan kisi-kisinya dan batasan materinya supaya lebih jelas. Oke, baik anak-anak sekalian, ya. Mari kita jaga kesehatan ya dan gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk belajar. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.